Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo pendengar, bertemu lagi bersama saya Ananda Dea Kartika dalam Alka Podcast. Nah kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih yang bakalan bincang-bincang lagi bareng kita di Alka Podcastnya. Halo kakak, Sherly ya kakak Iya, Sherly. Boleh bener. kenalan dulu nih kak bareng teman-temannya nih. Disapa-sapa dulu kak. Halo Oke. teman-teman. Apa kabarnya nih kakaknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi batuk aja sih. Oh lagi batuk aja. Itu aja yang Soalnya agak cuaca dia. Iya benar sekali. Gimana nih kakak perjalanannya bisa sampai ke SMK Al-Karamah nih tadi? Sampai bawa materi juga ya kak? Sempat bawa materi juga di Al-Karamah Iya. ya? Alhamdulillah memang perjalanan yang luar biasa ya, dan ini pertama kalinya saya mengisi materi tentang voice over untuk anak-anak SMK. Dan iya, alhamdulillah langsung ke Brastagi ya, Wah. bukan deket tapi perjalanan luar biasa. Dan tadi sudah ketemu juga sama teman-teman dari SMK Al-Karamah ya. Semuanya keren-keren banget, bertalenta semuanya, tinggal banyak belajar lagi aja. Iya benar sekali kak. Oh iya kak, di sini kan kita bakalan bincang-bincang nih tentang voice over ya kak. Pertama kali nih kak, pasti teman-teman pengen bertanya voice over itu sebenarnya apa sih kak gitu? Jadi voice over itu sebenarnya seni ya. Ada yang bilang seni, ada yang bilang sebuah profesi, tapi lebih tepatnya adalah voice over itu kegiatan mengisi suara sebenarnya, suara. atau sulih suara. Dan kalau voice over ini jika dibahas sebenarnya kompleks ya, dan banyak macamnya, banyak jenisnya. Dan semuanya, semua aspek dari voice over ini dibutuhkan di berbagai industri. Contoh bukan cuman di industri podcast saja, tapi di dunia komersial, kemudian di industri film juga dibutuhkan, dan hampir semua konten-konten digital itu menggunakan yang namanya voice over. Ya kak. Ini voice over ini pasti teman-teman juga penasaran nih kak. Kakak itu pertama kali kenal dunia voice over itu sejak kapan sih kak? Gitu. Jadi pertama kali saya mengenal yang namanya voice over adalah waktu bekerja atau ada di dunia broadcasting, di dunia penyiaran. Karena saya 10 tahun di dunia penyiaran. Wow. Di radio, di salah satu radio di Kota Medan. Dan itu awal dari mengenal yang namanya voice over. Karena di dunia penyiaran seperti radio itu kita juga ada yang namanya iklan. Nah, ketika si klien ini masuk mau pasang iklan gitu kan di radio, biasanya ada yang klien ingin kita yang produksi, kita yang bikin konsep iklannya. Nah, dari situ konsep kita bikin, kemudian kita tulis gitu ya, ada scriptwriternya, kita tulis, kemudian baru kita rekam. Nah, itu awal dari saya voice over. Nah, sampai seiring berjalannya waktu dipakai juga di beberapa produk, seperti kemarin itu ada satu produk aplikasi travel juga pernah. Dan saya juga lupa sih, mungkin saking banyaknya ya, tapi itu salah satunya gitu. Itu awalnya saya bisa kenal profesi sebagai voice voice over over ini ya gitu. kak. Berarti kakak udah banyak nih pengalamannya ya kan kak, mulai dari MC dan banyak juga pengisi radio ya kak. Iya, alhamdulillah. Jadi ketika kita terjun di dunia broadcasting, ketika jadi penyiar, kita tuh sebenarnya dituntut untuk serba bisa ya. Jadi bukan hanya kita bisa siaran, tapi kita juga dituntut bisa jadi seorang voice over talent. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa tampil di depan publik, karena kalau radio kan kita di belakang layar ya. Iya, nggak Tapi kelihatan orangnya gitu ya. Ada suara yang dengar. benar, cuman suara yang dengar. Tapi seiring berjalannya waktu kita juga dituntut atau dilatih untuk bisa tampil di depan umum. Jadilah seorang host, kemudian atau MC, kita mengenalnya seperti itu gitu. Nah, kalau podcast ini kan pada dasarnya ini adalah seperti radio, Iya, tapi dengan visual, Iya, ya kan? iya. Karena kita peralatannya itu hampir mirip seperti radio, Radio juga ya, Kak. gitu. Jadi bedanya kita di sini sudah tampil visual, orang-orang bisa melihat kita atau bisa nonton kita di platform apapun gitu, nggak cuman
Kalau radio kan mungkin terbatas hanya sebatas frekuensi. Tapi Iya, kalau iya. podcast kita bisa dengernya kapanpun dimanapun, tinggal klik aja linknya gitu kan. Iya benar sekali, Gitu. kayak bisa kita nonton di YouTube, di Benar. Instagram, dan masih banyak lagi media sosial yang bisa Benar, digunakan ya benar. kan Kak. Terus nih Kak, pasti peluang nih bagi teman-teman nih, pasti kayak pengen nih jadi kayak Kakak juga nih. Triknya itu gimana sih Kak biar bisa jadi seorang voice over gitu Kak? Yang pertama kuncinya harus pede. Pede ya. Pede dulu nih. Karena kalau kita nggak pede, kita mau punya bakat apapun itu nggak akan bisa keluar bakat itu. Kalau kita nggak pede. Tapi kalau kita udah pede, kemudian kita udah pede nih Kak, tapi kita kayaknya nggak punya bakat deh. Jangan takut, karena bakat itu masih bisa kita kita asah. Masih bisa kita gali. Iya, benar. Gitu kan. Kayak tadi nih buktinya ketika Kakak isi materi di SMK Al-Karomah, ternyata banyak yang berbakat itu banyak, suaranya banyak yang bagus-bagus, tinggal lagi berlatih gitu ya. Ketika kita sudah menggali bakat kita, baru kita latihan. Kita mau punya bakat apapun, kalau kita tidak mengasahnya, kita tidak belajar terus, itu sama dengan kita sombong ya. Iya, gitu. bener. Jadi apapun profesi kita, apapun bakat kita, kita harus terus belajar, terus belajar. Kemudian berani mengambil peluang. Contoh misalnya Ananda. Nah, Ananda diberi peluang atau kesempatan untuk jadi host podcast di sekolah gitu Sekolah, kan. ya, Ini benar. adalah peluang yang peluang Ananda atau awal dari karir Ananda gitu kan. Nah, setelah ini mungkin akan ada tawaran lain, peluang lain setelah lihat rekaman Ananda. Oh iya nih, kayaknya bagus nih begini-begini. Akhirnya dipakai lagi. Itulah dia tadi, memanfaatkan peluang. Jadi setiap ada kesempatan yang hadir atau yang datang, jangan takut untuk ambil. Berarti gitu. ya udah kita harus percaya diri. Benar. Pertama kali tampil itu Confidence. Benar, percaya diri dulu. Kemudian kalau bakat dan performa itu semua kita bisa asah, kita semua bisa poles. Bisa di makeover ya. Benar. bisa diatur lagi Benar, kemudiannya bisa. gitu ya Kak. Karena kalau dalam seni voice over, gimana sih Kak kalau misalnya suaranya cempreng gitu kan? iya, Kak. Bisa, kita bisa karena kita ada latihan vokal gitu. Kita Kayak ada nyanyi latihan juga vokal. ya. Benar Ada Ibu. latihan vokal ya. Ada suara perut gitu. Ada suara perut. Oh, Justru gitu ya. voice over yang bagus itu pakai suara perut. Dia nggak boleh pakai suara hidung atau kayak suara Atau suara sengong. tenggorokan gitu ya. Heeh. Suara tenggorokan nggak boleh. Iya, jadi harus ada suara perut. Apa tandanya nih kalau kita sudah pakai suara perut? Jadi kalau kita bicara, kita akan merasakan perut kita mengeras. Oh, kayak kejang gitu. Oh, Kayak kenceng gitu. berarti itu udah keluar suara perut Itu kita. suara perut Oh, gitu. Terus jangan sekali-sekali suaranya tuh sengau gitu kayak suara orang flu. Iya. Nah, itu sebaiknya tidak ya, karena kalau voice over membutuhkan suara yang Jelas, bulat, bulat, artikulasi yang jelas. Iya. Kemudian intonasi yang disesuaikan dengan materi dari konten yang mau kita bikin gitu. Berarti- Kalau dialek gimana? Dialek itu perlu juga. Kalau dialog, kalau dialek itu kayak dialeknya misalnya terbiasa bahasa daerah. Oh, Oh, iya, gitu. pasti ada ciri khas dari Ada bahasa ciri khas. daerahnya Itu gitu kan Kak. susah kita ngilanginnya gitu. nah itu harus pelan-pelan dikurangin dengan cara berlatih gitu kan tadi. Kita harus terus berlatih. Berlatih seperti apa? Misalnya kita baca aja satu artikel, kita ambil satu artikel, kita baca. Kemudian kita rekam. Ini untuk para pemula ya. Iya, Kak. Kita baca, kita rekam, kemudian kita dengerin. Gimana suara kita? Udah bulat nggak ya? Udah jelas nggak ya artikulasinya? Intonasinya gimana? Temponya gimana? Kalau masih kurang, kemudian rekam lagi, ulang lagi. Begitu seterusnya sampai kita sudah menemukan suara yang pas dengan materi yang kita rekam tadi. Gitu. Makanya untuk seorang voice over kita perlu yang namanya kesabaran. Sabar untuk Karena prosesnya itu ya Kak. Iya, rekamannya itu berulang-ulang. bukan sekali take langsung jadi. Oh. Enggak bisa. Berarti kalau ada kesalahan sedikit, ya udah ulang lagi gitu ya Kak? Iya. Kalau ada kesalahan Sampai yang salah sesuai ngomong dengan atau karakter nada yang gitu. diharapkan. benar. Wow. Iya. Jadi nggak segampang yang kita dengar sebenarnya, karena apa yang kita dengar dari sebuah konten itu sudah melalui proses yang panjang sebenarnya gitu kan. Di balik layar tuh dia pasti sudah berulang-ulang kali take. Ini nggak cocok, ini salah, ulang lagi. Ini salah, ulang lagi. Ulang lagi. Gitu. Kita aja syuting gini pasti ada ini kan, ada kakak dulu, ulang lagi Iya, gitu pasti kan. sih, Kak. Begitu juga dengan voice over. Wah, luar biasa sekali Kak. Terus nih Kak, kan Kakak selama voice over ini ngasih materi juga nih sama teman-teman.
tadi di SMK Alkaroma ya Kak. Terus pasti peluang untuk teman-teman ini ada yang ingin menjadi voice over itu bisa kemana aja sih Kak? Kalau orang yang udah punya voice Suara yang bagus juga gitu. kemampuan itu Kak. Banyak peluang dari kita belajar atau kita menjadi seorang voice over talent. Pertama, kita bisa menjadi host podcast seperti ini, kita bisa produksi podcast karena podcast itu kan butuh voice over ketika bridging acaranya. Iya, itu kan pasti ada tuh voice overnya. Ada. Kemudian kita bisa masuk ke dunia broadcasting atau penyiaran. Penyiaran itu kan bukan cuma radio ya, ada televisi gitu. Itu juga butuh voice over. Kemudian media digital. Sekarang semua serba digital. Kita bisa bikin video kita bisa jadi vlogger. Tahu dong kalau video apa namanya? Kayak itu sih, food blogger benar. atau travel blogger itu kan juga ada voice overnya. Dia nggak akan melulu cuman video aja, pasti ada narasi nih, ada cerita dalam setiap videonya. Nah itu butuh yang namanya voice over. Berarti kayak video A Day in My Life itu juga kan pakai voice over Iya. ya? Itu termasuk juga. Itu gitu termasuk ya? voice over. Wah, Iya. Berarti nggak cuma hanya kayak di iklan aja, terus menjadi seorang penyiar berita ataupun masih banyak lagi Benar. bisa Jadi apapun bentuknya, kalau dia bentukannya suara yang direkam, itu adalah voice over. Gitu. Luar biasa sih. Nih Kak, pasti teman-teman ini penasaran sih kalau Kakak itu bawa radio itu gimana sih Kak? Boleh dipraktekin nggak Kak? Gimana? Udah sih pengen denger nih. Atau kalau Kakak lagi bikin voice over itu gimana? Mungkin kalau jadi penyiar dulu kali ya. Boleh. Apa ya contohnya? Kita sebut aja Radio Alkaroma ya. Oke, boleh. Gelombangnya gelombang apa ya? 100,20. Oh. 102 ya, 102. Oke. 102,0 Alkaroma FM. Hai, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bareng aku Shirley. Dan hari ini kita bakal seru-seruan sampai dengan jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Alkaroma FM. Wah, luar biasa. Kurang lebih gitu ya. Udah Waduh, lama keren pensiun nih, Kakak. soalnya. Berarti Kakak kalau sekarang ini lebih kemana nih Kak? Lebih Kalau sekarang Iya, kegiatannya lebih ke MC freelancer. Jadi bawa acara, mungkin host juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita MC mungkin waktu kerjanya lebih fleksibel ya gitu kan. Kita nggak di bawah sebuah perusahaan, kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita yang mengatur waktu kita sendiri. Kalau kira-kira jadwalnya cocok gitu, tidak mengganggu aktivitas bersama keluarga, bolehlah gitu kan kita ambil. Makanya ketika kita belajar voice over, kita kan juga ada yang namanya olah vokal. Kita juga belajar bagaimana bicara juga dengan artikulasi yang jelas. Nah, itu kita juga bisa merangkul ataupun mencakup bidang si presenter itu tadi gitu. Terus Kak, kalau jadi seorang MC itu kita wajib nggak sih Kak harus asik gitu sama audiensnya gitu Kak? Itu bisa. Cuman itu memang nggak semua MC ya. Jadi ada beberapa MC yang memang dia sudah punya karakter sendiri. Contoh dia karakter yang pembawaannya adalah talk show yang mungkin lebih serius. Contoh misalnya Mata Najwa. Nah, dia kan tidak bisa sehumoris atau tidak bisa sekocak Desta misalnya gitu kan. Beda. Jadi setiap host itu punya karakternya masing-masing gitu. Tapi kalau kita punya karakter yang bisa masuk ke semua lini itu lebih bagus lagi gitu. Kita serius bisa, diajak acara yang lebih santai bisa komedi juga bisa gitu, humoris lucu-lucuan juga. gitu ya kan Kak. Dalam ya dia ya. Iya, bisa kemana aja gitu. Benar. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Dan untuk teman-teman nih, kalau mau tanya-tanya lagi atau apa lagi boleh langsung loh Kak Shirley juga punya media sosial ya Kak? Boleh Ada, langsung, boleh. Nanti kalau apa boleh kita tag langsung. Boleh. boleh mention di bawah ini ya Kak gitu. Shirley dari Medan ya Kak? Dari Medan, ke dari Brastagi perjalanannya hari ini tadi Cakep. dari Bukan pagi lagi langsung ya bukan Kak? lagi pantun ya. Bukan. Oke Kak, ini ada lagi nih Kak. Apa tuh? Kasih dong Kak 3 kata nih buat SMK Alkaroma. Nggak cukup 3 kata bener. Oke, lebih cukup. Nggak apa-apa ya Kak, minimal 3. Oke. 1, keren. Wow. Kemudian multi talenta, apalagi ya? Pintar, pede,
berani, aduh macam-macam deh. Wah, Luar banyak biasa. sekali berarti Iya, ya, kalau luar biasa sekali. Wah. Karena saya pribadi cukup salut ya Ibu ya dengan siswa SMK Al Karomah, karena tadinya mikir ini takutnya nih siswanya nih malu-malu atau mungkin nggak mau maju atau nggak ada yang vokal nih, cuman diem aja gitu juga kan. Kadang-kadang kalau kita ngisi materi pasti kita mikirin audien gimana ya supaya audiens ini mau berani maju, Biar interaktif kan. gitu Dan ya. interaktif. Ternyata saya salah. Banyak Aktif banget gitu ya? yang aktif itu banyak banget gitu Ibu. Banyak sekali yang berbakat. Tinggal lagi setelah tadi apa yang kita share ilmunya, mudah-mudahan bisa terus dipraktekkan, Iya, dilatih terus, dan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Iya, amin sekali, Kak. Nanda Insyaallah. udah di TV nih, udah jadi presenter TV gitu kan. Iya. Wah, terima kasih loh Kak. Kakak dari tadi awal udah ngasih materi di SMK Al Karomah nih teman-teman. Kemudian ngisi podcast juga nih bareng kita Ibu, bincang-bincang tadi mengenai voice over. Dan mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Makasih loh Kak udah jauh-jauh Kakak ke sini Sama-sama. juga. Udah Sama-sama, bincang-bincang Nanda, juga, Ibu. ngasih ilmu Sampai juga buat jumpa. teman-teman kita yang ada di rumah. Dan untuk teman-teman lainnya yang ingin nonton lagi bareng kita di Alka Podcast, bisa tungguin episode selanjutnya. Saya Ananda Dea Kartika pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.